Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Blessing Science, channel pembelajaran kita bersama. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan saat ini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai menentukan nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar. Ya, jadi saat ini kita akan menentukan nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor plat sejajar. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas bagaimana kita akan menentukan kapasitansi dari kapasitor plat sejajar ya. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan gambar yang berikut ini. Baik teman-teman, ini adalah gambar dari kapasitor plat sejajar ya, dimana kita lihat di bagian atas itu adalah plat yang bermuatan positif dan bagian bawah itu adalah plat yang bermuatan negatif. Nah, kemudian pada gambar juga kita lihat ini adalah medan listrik. Jadi arah medan listrik itu dari plat positif menuju ke plat negatif. Kemudian di sini kita lihat jarak antara kedua plat itu adalah D ya. Jadi jarak antara kedua plat adalah D dan luas permukaan dari plat ini adalah A. Nah, sekarang teman-teman, untuk menentukan kapasitansi dari kapasitor plat sejajar, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan menentukan medan listrik di antara kedua plat ya. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan medan listrik antara plat ya dengan hukum Gauss. Nah, jadi ini yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi kita akan menentukan medan listrik di antara kedua plat ini dengan menggunakan hukum Gauss. Nah, tentu saja langkah pertama yang kita harus tentukan yaitu dengan membuat permukaan Gauss ya. Nah, teman-teman, di sini pada gambar kita lihat permukaan Gauss itu sudah digambarkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini adalah permukaan Gauss. Jadi sudah digambarkan permukaan Gauss. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah dalam menggambarkan permukaan Gauss. Jadi sekali lagi, untuk menggambarkan permukaan Gauss, maka kita buat permukaan tersebut ya sedemikian rupa sehingga medan listrik yang menembus permukaan Gauss ini itu nilainya seragam ya, teman-teman, sehingga kita mudah menganalisanya. Nah, jadi sekali lagi, permukaan Gauss yang digambarkan itu harus kita buat supaya medan listrik yang menembus permukaan ini nilainya itu seragam pada setiap titik ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan rumus untuk hukum Gauss yaitu epsilon 0, kemudian ini flux itu sama dengan Q ya. Jadi ini ya rumus dari permukaan Gauss, atau ini saya tuliskan epsilon 0 integral E dot dA itu sama dengan Q. Nah, kemudian di sini teman-teman kita lihat untuk E dot dA ya, karena arah medan listrik ini menembus keluar permukaan Gauss ya. Sekali lagi, karena di sini kita lihat medan listrik itu menembus keluar permukaan Gauss, jadi permukaan Gauss yang digambarkan itu ada pada plat yang positif ya teman-teman. Dan medan listrik itu menembus keluar permukaan Gauss, berarti nilai flux ini ya, nilai flux yaitu integral E dot dA itu adalah positif ya teman-teman. Nah, kemudian untuk E ini kita bisa keluarkan karena medan listrik yang menembus keluar ini nilainya seragam ya. Jadi di sini medan listrik saya keluarkan epsilon 0 E integral dA sama dengan Q. Nah, kita tahu integral dA itu adalah A, sehingga persamaan ini menjadi epsilon 0 E kali A itu sama dengan Q. Nah, atau medan listriknya bisa saya tuliskan E sama dengan Q per epsilon 0 A. Nah, baik teman-teman, di sini kita lihat kita dapatkan rumus medan listrik ya, yaitu E sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Nah, Q ini adalah jumlah muatan yang berada di dalam permukaan Gauss tentu saja ya teman-teman. Jadi sekali lagi, Q ini adalah jumlah muatan yang berada di dalam permukaan Gauss. Nah,
Jadi cara yang pertama yaitu menentukan medan listrik antara plat dengan hukum Gauss ini sudah ya, kita sudah dapatkan rumusnya, yaitu E sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Nah, kemudian cara yang kedua untuk menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor plat sejajar ini, yang kedua kita harus menentukan beda potensial ya pada kapasitor. Ya, jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan beda potensial pada kapasitor. Nah, untuk menentukan beda potensial atau V ya di sini, jadi simbol dari beda potensial yang kita gunakan adalah V. Rumus yang akan kita gunakan yaitu, jadi sekali lagi untuk menentukan beda potensial, rumus yang akan kita gunakan yaitu ini ya teman-teman, VB kurang VA itu sama dengan negatif integral E dot ds ya. Jadi untuk menentukan beda potensial ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini teman-teman kita lihat bahwa tanda negatif ini nanti akan kita hilangkan ya. Jadi tanda negatif di depan integral ini akan kita hilangkan. Nah, dan untuk menghilangkan tanda negatif ini, maka di sini pada gambar kita lihat teman-teman, untuk yang garis berwarna hijau ini. Jadi untuk menentukan beda potensial, kita akan mulai dari plat negatif ke plat positif ya. Jadi untuk beda potensial, supaya tanda negatif ini hilang ya, maka kita harus menentukan beda potensialnya itu dari plat negatif menuju ke plat positif ya. Jadi ini garisnya teman-teman, garis yang berwarna hijau ini itu adalah garis lintasan dari plat negatif menuju ke plat positif. Kenapa harus dari plat negatif menuju ke plat positif? Karena di sini kita bisa lihat teman-teman, arah medan listrik itu akan berlawanan arah dengan lintasan untuk beda potensial ini ya. Nah, sekali lagi di sini kita lihat arah medan listrik itu akan berlawanan arah dengan arah lintasan beda potensial. Nah, karena arah medan listrik berlawanan arah dengan arah lintasan beda potensial, maka kita tahu E dot ds itu kan sama dengan E kali S cos theta. Ya, sekali lagi E dot ds itu kan sama dengan E kali S cos theta. Nah, theta di sini artinya sudut yang dibentuk antara medan listrik dan lintasan ini itu adalah 180 derajat ya teman-teman. Jadi sudut yang dibentuk antara medan listrik dan lintasan beda potensial ini itu nilainya adalah 180 derajat karena berlawanan arah, dan cos 180 derajat itu nilainya adalah negatif 1 ya. Sehingga negatif ketemu dengan negatif yang ada di depan integral ini, maka nilainya akan menjadi positif ya. Jadi sekali lagi, untuk menghilangkan tanda negatif yang ada di depan integral ini, maka kita harus buat lintasan untuk beda potensial itu dari plat negatif menuju ke plat positif, sehingga arah lintasan dan arah medan listrik itu berlawanan arah, dan sudut yang dibentuknya adalah 180 derajat, sehingga cos 180 derajat itu adalah negatif 1, dan negatif dikalikan dengan negatif ini hasilnya adalah positif. Nah, jadi sekarang untuk rumus yang akan kita gunakan untuk beda potensial itu akan menjadi seperti ini ya teman-teman. V sama dengan integral, jadi dari plat negatif menuju ke plat positif E ds ya. Jadi yang kedua, untuk menentukan beda potensial antara kedua plat, maka rumus ini yang kita gunakan. Jadi V sama dengan, jadi batas bawahnya itu adalah plat negatif di tanda negatif ini, kemudian batas atasnya itu adalah positif. Artinya lintasannya itu dari plat negatif menuju ke plat positif E ds ya, sehingga tanda negatif itu bisa hilang teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, baik teman-teman, jadi sekali lagi untuk menentukan kapasitansi dari kapasitor plat sejajar ini ada dua hal yang harus kita tentukan, yaitu yang pertama medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss, dan yang kedua adalah beda potensial. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor plat sejajar ini ya teman-teman. Jadi kita mulai dengan rumus ini ya teman-teman. Beda potensial yaitu V sama dengan integral E ds.
dari plat negatif menuju ke plat positif. Kemudian E ini saya substitusi ya. Jadi V sama dengan integral negatif ke plat positif. Kemudian E ini saya substitusi dengan persamaan ini ya teman-teman, Q per epsilon 0 kali A, sehingga ini akan menjadi Q per epsilon 0 kali A ds ya. Kemudian ini sama dengan, nah untuk Q epsilon 0 Q per epsilon 0 kali A itu bisa dikeluarkan ya. Kemudian ini integral dari plat negatif menuju ke plat positif ds. Nah sekarang untuk A itu bisa dikeluarkan dari integral karena A ini adalah luas permukaan Gauss. Nah di sini permukaan Gaussnya itu sama dengan permukaan pada plat kapasitor ya. Sekali lagi, permukaan Gauss yang dibuat itu sama dengan permukaan pada plat kapasitor, sehingga jadi luas dari permukaan Gauss itu sama dengan luas plat kapasitor. Nah, sehingga di sini A-nya itu bisa dikeluarkan dari integral karena nilainya juga adalah tetap. Karena ini merupakan luas permukaan dari plat kapasitor juga. Sehingga persamaan ini akan menjadi V sama dengan Q per epsilon 0 kali A. Kemudian integral ds itu kita tahu adalah S ya teman-teman. Nah, di sini untuk S ya. Kalau kita lihat di gambar, S itu adalah lintasan dari plat negatif menuju ke plat positif. Dan panjang lintasan ini sama dengan jarak antara kedua plat. Jadi S itu bisa saya gantikan dengan D ya teman-teman. Jadi di sini S itu saya gantikan dengan D. Maka V sama dengan Q kali D per epsilon 0 kali A. Setelah itu teman-teman, kita tahu rumus Q. Jadi untuk menghitung besarnya muatan yang terdapat pada plat itu adalah C kali V ya, kapasitansi dikali dengan beda potensial. Nah, rumus Q ini kita substitusi pada persamaan beda potensial, itu akan menjadi V sama dengan C kali V kali D per epsilon 0 A. Kemudian V ini saya coret ya teman-teman, sehingga di sini hasilnya adalah 1 sama dengan C kali D per epsilon 0 kali A. Dan dari sini kita dapatkan nilai kapasitansi yaitu C sama dengan epsilon 0 A per D. Ya, baik teman-teman. Nah, jadi kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar itu nilai yang kita dapatkan adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Ya, dari rumus kapasitansi ini teman-teman bisa kita simpulkan bahwa kapasitansi dari kapasitor plat sejajar itu sepenuhnya bergantung pada geometri dari kapasitor, yaitu bergantung terhadap luas permukaan dari plat kapasitor dan juga bergantung terhadap jarak antara kedua plat. Nah, pada video saya sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa nilai kapasitansi itu sepenuhnya bergantung pada ukuran dari plat kapasitor. Nah, dalam hal ini terbukti ya teman-teman. Jadi di sini ternyata nilai kapasitansi dari kapasitor plat sejajar itu bergantung pada luas permukaan dan juga ternyata bergantung terhadap jarak antara kedua plat. Jadi intinya sepenuhnya bergantung pada geometri dari kapasitor itu sendiri. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi dari rumus ini juga bisa kita simpulkan bahwa kapasitansi dari kapasitor plat sejajar itu semakin besar nilainya apabila kita semakin memperbesar luas permukaan dari kapasitor, kemudian juga memperkecil jarak antara kedua plat ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dari rumus ini kita bisa lihat nilai kapasitansi dari kapasitor plat sejajar semakin besar jika kita membuat platnya semakin besar ya. Kemudian memperkecil jarak antara kedua plat. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekali lagi untuk menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor plat sejajar, jadi yang pertama kita sudah menentukan dulu medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss, dan yang kedua kita menentukan beda potensial pada kapasitor ya, sehingga kita bisa dapatkan rumus kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar. Nah, di sini juga teman-teman kita perlu perhatikan bahwa cara yang sama yang kita lakukan untuk menentukan kapasitansi untuk
kapasitor plat sejajar itu nantinya juga akan kita gunakan untuk menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor jenis yang lain. Sekali lagi teman-teman, cara yang sama yang sudah kita lakukan saat ini dalam menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor plat sejajar. Nah, cara itu juga yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor jenis yang lain. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti pada video saya yang lain itu kita akan lihat bagaimana kita akan menentukan juga kapasitansi dari jenis kapasitor yang lain. Ya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Jadi saat ini saya menjelaskan mengenai bagaimana kita menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor plat sejajar. Mudah-mudahan bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya.